Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wa fil rahimakumullah, kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Zat yang Maha Perkasa, Al-Aziz. Keperkasaannya tidak ada yang mampu melampaui, sehingga seluruh kejadian di alam ini itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita turut berduka atas banyaknya bencana yang terjadi di tanah air di Indonesia, mulai dari longsor yang terjadi di Cilacap, disusul lagi longsor yang terjadi di Banjarnegara, dan baru-baru ini banjir bandang di Sumatera yang meluluh lantakkan apa yang sudah dibangun oleh manusia. Dan mudah-mudahan mereka yang muslim, terutama yang meninggal dunia, Allah berikan husnul khotimah. Untuk yang masih diberikan kesempatan hidup, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Untuk kita yang di sini, yang merasa aman, damai, sentosa, tidak ada bencana, jangan pernah merasa aman dari setiap kejadian yang Allah tentukan, karena Allah lah yang berkuasa untuk menentukan sesuatu. Kita hanya bermohon kepada Allah agar selalu diberikan keamanan. Dan belum tentu mereka yang kelihatan sengsara itu sengsara betulan. Kita yang kelihatan bahagia juga belum tentu bahagia betulan. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika Allah meridhoi kita dengan segala amal yang kita kerjakan. Kita bersolawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Kita berharap dengan solawat ini Allah perkenankan kita untuk mendapatkan syafaat dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum. Ketika kita hidup, kita tidak ingin rugi, kita tidak ingin bangkrut. Dan bangkrut dalam versi Islam adalah mereka orang-orang yang kehabisan amal, padahal mereka sudah merasa beramal. Sholat, puasa, baca Quran, sedekah, bahkan umroh, haji. Mereka menganggap bahwa sudah cukup amal di hadapan Allah. Tapi ternyata ada orang-orang yang nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan bangkrut. Bukan cuma rugi, tapi bangkrut. Kalau bangkrut kan entok ayam, entok bebek.
Kalau dalam bahasa Tegalnya kan begitu, entek-entekan. Ya. Dan orang bangkrut itu mesti menderita, Pak. Ya. Orang bangkrut itu mesti diawali dengan sukses. Tidak ada orang merasa bangkrut itu tidak pernah sukses tuh. Jaya, kemudian tiba-tiba habis. Itu orang bangkrut. Dan kesengsaraannya itu pedih. Kalau dari awal tidak punya apa-apa, itu namanya bukan bangkrut. Memang apa tadi? Begitu ya. Jadi kalau dari awal tidak punya apa-apa, kemudian kita meninggal dunia, juga tidak punya apa-apa, ya itu bukan bangkrut, memang tidak punya. Bangkrut itu awalnya jaya tadi itu sukses, tapi hancur semua. Nah, itu disebut dengan bangkrut. Dan satu hal yang paling besar menjadikan diri kita bangkrut itu adalah kezoliman. Jadi zolim itulah yang membuat kita bangkrut, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an datang ke rumahnya melihat Nabi meneteskan air mata itu. Tapi setelah menangis, Nabi tiba-tiba tersenyum. Hal ini membuat Umar bin Khattab itu ingin bertanya, kenapa Nabi tadi sebentar menangis kemudian tersenyum? Ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku melihat engkau tadi menangis dan setelah itu engkau tersenyum. Ada apa yang terjadi? Apa jawab Nabi? Ada di antara dua umatku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka saling menuntut. Jadi kalau kita berbuat zalim nanti dituntut, Pak. Ada dua di antara umatku yang mereka di pengadilan Allah saling menuntut. Si fulan menyatakan kepada Allah, ya Allah, dulu orang ini telah berbuat zalim kepadaku. Maka Allah katakan kepadanya, berikanlah kebaikan-kebaikanmu kepada orang yang kamu zalimi. Diberikan itu. Kemudian kata orang yang dizalimi, ya Allah, belum cukup. Karena bukan itu saja dia berbuat zalim kepadaku. Kata Allah, berikan lagi kebaikan-kebaikan. Kemudian orang ini pun mengatakan, belum cukup ya Allah. Karena dia berbuat zalim lagi kepadaku. Kata Allah, berikanlah kebaikan-kebaikanmu untuknya. Orang ini mengatakan, kebaikanku telah habis. Sudah aku berikan semua kepada orang yang pernah aku zalimi. Maka Allah mengatakan kepada orang yang dizalimi, berikanlah kejelekanmu, keburukanmu kepada orang yang menzalimimu. Jadi dibalik, Pak. Kan hancur-hancuran tuh. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Tapi belum diberikan itu. Itu yang membuat Nabi menangis itu. Karena dua di antaranya itu adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita punya potensi untuk tuntut-tuntutan nanti itu. Makanya di dunia saja banyak tuntut-tuntutan kan? Apalagi nanti di akhirat. Sebelum diberikan, Allah tunjukkan gambaran surga kepada orang yang pernah dizalimi. Dan dia bertanya, ya Allah, itu apa? Itu adalah surga. Mau kamu memasukinya? Mau ya Allah. Jika kamu mau memasukinya, gandenglah sahabatmu, temanmu itu masuk bersamamu ke sana. Dan itu yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Jadi disitulah ada permaafan gitu. Orang yang pernah dizalimi kepada orang yang menzalimi. Tapi kan mengkhawatirkan, Pak. Jika dia tidak memaafkan, bagaimana? Dan jangan dianggap enteng. Setiap perbuatan yang tidak menyenangkan kepada orang lain, apalagi kepada sesama muslim, itu kezaliman itu. Hati-hati ini. Ucapan kita, perbuatan kita yang tidak menyenangkan orang lain, itu adalah kezaliman. Nyerobot antrian, itu zalim itu.
Kita sudah ngantri dari tadi, tiba-tiba di serobot gitu ya. Itu kezaliman. Ya. Banyaklah. Lagi tidur pulas, tiba-tiba ada suara keras dari knalpot gitu ya. Coba rumah pinggir jalan, punya anak kecil, lagi sakit, menidurkan bayi yang lagi sakit itu kan sulit. Sudah kitanya capek orang tuanya, bayinya nggak tidur-tidur, panas, nangis terus, begitu baru ditaruh di tempat tidurnya, jalan motor kencang tuh, knalpotnya masuk. Itu zolim itu. Sepanjang rumah yang dilewati kalau terganggu nanti dituntut oleh sebanyak orang itu, Pak. Makanya pakai sepeda saja. Biar tidak zolim. Atau kalau punya motor tidak kenceng-kenceng knalpotnya. Insyaallah ya. Jadi hati-hati. Kalau kita tidak ridho dengan perbuatan, orang lain tidak ridho dengan perbuatan kita dan itu benar-benar menyakiti dia secara fisik, verbal, apapun itu bisa dituntut itu, Pak. Tanpa terasa kebaikan kita habis. Nah, inilah bahayanya kezaliman. Maka malam hari ini kita akan bahas makhatirudz zalimah, bahayanya kezaliman ya. Zalim itu diartikan ya, para ulama mengartikan zalim wada'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Zalim artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa khudul mar'i ma laysa lihi, dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi bukan haknya diambil. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah kezaliman. Kemudian secara istilah, zalim itu artinya melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran, baik karena kurang atau melebihi batas. Maka Islam ini sangat melarang kezaliman. Kita seorang muslim dilarang oleh Allah untuk melakukan kezaliman. Ada beberapa nas, dalil yang mengingatkan kepada kita untuk tidak berbuat zalim. Yang pertama ada dalam surah Hud. Surat ke-11 ayat ke-18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala la'natullahi 'alaz zalimin. Ingatlah laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang zalim ini dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena mereka sudah mengambil hak, merampas hak orang lain, menyakiti orang lain. Dan ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surah Hud juga, surat ke-11 ayat 102, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia Allah menghazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Kelihatannya menang Pak orang zalim itu, ya kan? Berkuasa, bisa menang. Tapi nanti tunggu tuh azab Allah. Ya. Kemudian dalam surah Saba, Allah juga menyampaikan surat ke-34 ayat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naqulu lil ladzina zalamu dzuqu 'adzaban nar allati kuntum biha tukadzibun. Dan kami katakan kepada orang-orang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu.
Mereka mencoba untuk mengambil nikmat orang-orang yang berhak mendapatkan nikmat, kemudian mereka rampas dengan kezalimannya. Karena merasa berkuasa, merasa mampu, merasa kuat, mereka rampas hak-hak orang-orang yang lemah dengan zalim, ya, menguasai sesuatu dengan cara yang zalim. Maka ada peringatan dari Allah, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu. Mereka tidak yakin, yang penting mereka mendapatkan banyak. Kemudian dalam surah Ghafir, surat ke-40 ayat ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma lidz-zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun. Jadi sekalipun mereka seakan-akan bersekutu, itu bukan teman itu, Pak. Hanya kamuflase saja. Jadi teman-temannya orang zalim itu bukan teman sejati. Nanti kalau dia kalah pasti ditinggalkan. Kalau menang rebutan. Orang zalim itu modelnya begitu. Dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Tidak ada nanti yang bisa menolong mereka. Kalau kita nanti bisa saling memberi syafaat, Pak. Orang soleh itu bisa memberi syafaat kepada orang yang soleh. Ada seorang orang soleh lainnya. Jadi nanti kita itu akan ingat kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang soleh. Jika Allah sudah kehendaki orang itu untuk masuk surga, itu bisa dapat syafaat dari teman yang soleh. Maka pentingnya kita bisa berteman dengan orang-orang soleh, salah satunya itu. Umpamanya ada salah satu di antara kita yang Allah berikan kesempatan untuk masuk surga terlebih dahulu. Kemudian Allah kehendaki saudara-saudaranya, teman-temannya juga untuk masuk surga. Maka Allah akan ingatkan dia pada teman-temannya itu. Ya Allah, saya kenal si Fulan. Ya, dulu pernah bermajlis bersama. Saya kenal si Fulan. Dulu dia pernah membantu. Dan saya menjadi syahidnya, menjadi saksinya. Dia pernah membantu. Itulah manfaatnya kita punya teman-teman yang soleh. Bisa saling memberi syafaat itu. Nah, kalau orang zalim yang saling membantu dalam kezaliman, itu tidak ada satupun di antara mereka yang bisa membantu temannya sesama zalimun, orang-orang yang berbuat zalim. Nanti di akhirat itu tidak ada itu. Sama-sama mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat dan tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian dalam surah Al-An'am, ini banyak nih peringatan dari Allah ya. Surat ke-6 ayat ke-21. La yuflihudz zalimun. Di akhir. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Sepertinya kan dapat banyak gitu. Ya. Jadi mandor, punya anak buah banyak. Begitu gajian dipotong, ya. Alasannya administrasi. Administrasi apa? Fotokopi. Masa cuma 2 lembar 50.000? Kali 100 orang, udah kelihatan. Kenapa nih Pak Mandor? Harusnya kami dapat 1 juta. Kenapa cuma 950.000? Yang 50.000 administrasi. Administrasinya apa? Fotokopi. Berapa? 2 lembar. Fotokopinya di Arab gitu, sampai 50.000. Ini nih, yang kadang tanpa terasa mereka menganggap kamu kerjakan karena saya yang mengusahakan. Tidak boleh begitu. Kalau kita berbuat zalim, sepertinya kita mendapatkan keuntungan, tapi sebetulnya mereka itu tidak akan pernah beruntung. Coba 100 orang yang dizolimi, nuntut semua di hadapan Allah, mau dapat apa tuh? Yang cuma 5 juta di dunia, habis-habisan di akhiratnya, muflis nanti dia, ya, rugi. Kemudian disampaikan juga di dalam hadis-hadis sahih, hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu.
Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah sendiri saja mengatakan, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Makanya Allah tuh sebetulnya tidak pernah berbuat zalim. Tapi kita yang mengundang kezalimannya. Tidak ada. Allah itu punya sifat az-zalim itu ya. Zat yang maha menzolimi itu tidak ada, Pak. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kenapa kadang kita merasa terzolimi? Karena kitalah yang mengundang kezoliman itu. Bukan Allah memberikan atau bersifat zalim. Karena Allah sudah menegaskan, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku menjadikan kezoliman itu haram di antara kalian. Maka haram hukumnya. Orang berbuat zalim, apa sajalah ya, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini peringatan dari Allah ya, tentang perbuatan zalim. Kemudian dalam hadis yang lain, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi siapa yang berbuat zalim, Allah akan berikan hari kiamatnya itu gelap, gulita, tidak bisa melihat apapun. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyampaikan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Jadi kalau ada kaum muslimin terlantar, ini kita harus memperhatikan orang-orang yang seperti ini. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Pegang saja nih janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap melihat ada orang yang perlu dibantu, bantu. Semampu kita, kita bisa membantu. Nanti Allah ada pada hajat kita. Allah pasti akan membantu kita. Nah sekarang bahayanya, akibat orang-orang yang berbuat zalim. Yang pertama, orang zalim itu akan bangkrut di akhirat nanti. Ini hadisnya cukup populer ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, Adadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa yang disebut sebagai orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Para sahabat menjawab, menurut kami orang yang bangkrut adalah yang tidak memiliki uang atau harta benda. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, kemudian para sahabat langsung menjawab, mesti salah itu. Maksudnya tidak tepat jawabannya. Kenapa? Karena yang dianggap oleh mereka berbeda dengan apa yang dianggap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ketika Nabi bertanya, siapa kalau orang yang mandul itu, kan begitu. Dan ketika para sahabat langsung menjawab, tidak mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam, mesti berbeda dengan pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Kan yang ditanya mandul itu kan orang yang tidak punya anak. Ternyata Nabi mengatakan bukan. Orang yang mandul itu adalah orang yang punya banyak anak, tapi tidak satu pun anaknya bermanfaat untuk orang tuanya. Sama ketika Nabi bertanya tentang orang yang bangkrut, mereka mengatakan orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang ya, dan tidak punya harta benda. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Ya. Sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut dari kalangan umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat. Kita ada sholat, Pak. Sehari 5 kali. Itu yang wajib, belum yang fardu. Ya. Maaf, belum yang sunnah. Kemudian yang datang membawa puasanya. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Dan kita sudah berpuasa. Sejak kecil kita puasa Ramadan. Bahkan ditambah dengan puasa sunnah. Kemudian yang datang dengan zakat. Ada yang sedang berzakat dengan
zakat fitrinya, ada juga yang berzakat dengan zakat malnya, dengan hartanya. Jadi ini orang-orang yang berbuat wayati qad syatama hadza. Namun di saat yang sama mereka juga membawa dosa karena pernah mencela. Wa qadhafa hadza. Menuduh tanpa bukti. Wa akala ma hadza. Memakan harta orang lain. Wasafaka dama hadza. Menumpahkan darah. Wa daraba hadza, dan memukul sesama. Tuh, ingat, hati-hati nih. Yang disampaikan oleh Nabi SAW, dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi pada saat yang sama dia juga membawa dosa. Karena pernah mencela, menuduh tanpa bukti, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul sesama. Insyaallah ya. Fayu'ta hadza min hasanatihi. Maka kelak kebaikan-kebaikan yang dimilikinya, wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatu qabla ay yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka kelak kebaikan-kebaikan yang dimilikinya akan diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Betul kan? Jadi akan ditransfer tuh. Yang pernah dicela, yang pernah dipukul, yang pernah dituduh, yang pernah dimakan hartanya dengan cara yang zalim, itu akan dikembalikan nanti itu. Diberikan kepada orang-orang yang ia pernah zalimi. Jika seluruh amal kebaikannya telah habis, sedangkan dosa kezalimannya belum terbayar, dosa-dosa orang yang terzalimi akan dipindahkan kepadanya. Akhirnya dia pun menjadi orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Coba lihat ketika sedang tawaf di Masjidil Haram, berebut enggak untuk mencium Hajar Aswad? Berebut tuh. Kenapa? Karena ada keutamaan di situ. Satu-satunya orang yang pernah memukul Hajar Aswad itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu pernah memukul Hajar Aswad tuh. Pak, gitu. Jika Nabi tidak memerintahkan untuk menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu. Hajar Aswad itu pernah dipukul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika Nabi tidak memerintahkan untuk menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Nah, di situ kan ada sunnah untuk menciumnya. Berebut nggak di sana? Berebut. Ada yang keinjak, ada yang kesikut, ada yang terjatuh. Ini kalau sampai berbuat zolim, buat apa nyium Hajar Aswadnya kalau berbuat zolim kepada orang lain tuh? Berebut untuk mencium, tapi dia sikut kanan, sikut kiri, senggol, nginjek ini itu. Demi untuk mencium itu. Silakan mencium selama tidak menzalimi. Ya. Tapi kalau tidak seperti itu, itu. Bahkan bisa bayar orang untuk bisa cium. Nanti orang yang membayar yang dibayarnya itu gitu tuh ya. Kayak hati-hati ini. Seakan-akan kita mengejar kebaikan tapi ternyata bisa menzalimi orang. Jangan sampai ya. Kalau ada kesempatan cium tanpa harus menzalimi orang lain. Bisa kok. Jangan pulang di situ saja. Jangan ke hotel ya. Supaya tidak menzalimi. Kalau mampu, kalau tidak ada paksaan harus mencium, Pak. Umroh nggak mencium, berarti ada kesempatan untuk umroh lagi. Umroh kedua belum mencium lagi, berarti umroh ketiga. Begitu saja. Jadi kalau setiap umroh belum mencium, itu artinya kita disuruh umroh lagi, gitu ya. Berarti ada kesempatan untuk berangkat lagi. Jangan paksakan. Kalau ternyata ada kesempatan, silahkan. Ya. Dan jangan menjadi sesuatu yang sangat membanggakan. Pulang-pulang ceritanya ini habis umroh nyium Hajar Aswad. Itu yang diceritakan. Padahal habis itu tidur saja tuh di hotel itu ya. Gak pernah melakukan. Yang penting sudah nyium Hajar Aswad. Dianggapnya sudah selesai itu. Sudah beres kalau sudah nyium Hajar Aswad.
Kenapa Pak nggak ke masjid nih sholatnya? Sudah nyium hajar aswad, udah beres. Ya. Enggak, itu bukan tolok ukur keberhasilan dalam beribadah. Itu hanya sunnah saja. Kemudian yang kedua, orang yang berbuat zalim ini terancam oleh doa orang yang dizolimi. Hati-hati. Kalau kita berbuat zalim kepada seseorang, kemudian orang yang dizolimi ini minta kepada Allah, apalagi mintanya kepada yang dizolimi ini. Aduh, apa yang menzolimi? Celaka gitu ya. Terancam oleh doa orang yang dizolimi. Hal ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittaqi da'watul mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Hati-hatilah, waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi. Kenapa? Karena doanya langsung sampai kepada Allah tanpa ada penghalang. Itu, Pak. Jadi kalau kita berbuat zalim kepada seseorang dan orang itu memang minta kepada Allah kecelakaan untuk kita, kesengsaraan untuk kita, bisa Pak. Kening Israel orang bangkrut ya. Yang terzolimi kan sudah banyak sekali, yang mendoakan sudah banyak sekali. Kenapa? Allah biarkan dulu keangkuhannya itu. Perbuatan zalim itu kan didasari karena kesombongan. Biarkan dulu tuh mereka. Dan ini ujian untuk kita umat Islam. Pasti kok suatu saat mereka akan dihancurkan oleh Allah. Janjinya Allah kan begitu kan? Kita punya ujian yang berat terhadap masalah-masalah seperti itu. Terus bagaimana sikap kita Pak? Kalau kita termasuk yang dizolimi. Kemudian kita mendoakan orang yang dizolimi. Doa yang terbaik bagi orang yang dizolimi adalah minta kepada Allah agar yang menzolimi itu sadar dengan kezolimannya. Itu doa yang terbaik Pak. Saya kerja, kemudian saya dizolimi oleh atasan saya. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan atasan saya tahu bahwa perbuatannya zolim. Itu doa yang paling baik. Karena kita termasuk orang yang sabar. Jangan langsung main jebret saja, ya Allah. Ini mandor saya tabrak mobil belah, ini tabrak sepur belah. Jangan begitu. Kenapa? Karena nanti kita berbuat zalim dengan doa kita. Doakan yang baik untuk orang yang berbuat zalim kepada kita. Dan di sini ada jenis-jenis kezaliman. Kezaliman yang pertama adalah manusia berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada makhluk berbuat zalim kepada penciptanya. Apa kezaliman manusia terhadap Allah? Orang yang tidak taat kepada Allah itu sedang zalim kepada Allah tuh. Coba, sudah diberikan hidup, fasilitasnya lengkap. Ya. Hanya untuk menyembah Allah dengan ikhlas saja sulit Pak. Berarti dia sedang berbuat zalim kepada penciptanya. Kita itu Masya Allah ya, diliputi oleh Allah nikmat. Dari mulai tidur, bangun tidur, beraktivitas, sampai nanti kita tidur lagi. Itu semua adalah nikmat-nikmat dari Allah. Coba, kalau Allah tidak berikan nikmat tidur, yakin Pak, kita nggak bisa tidur itu. Dan banyak, ada beberapa orang yang tidak diberikan nikmat tidur Pak. Sulit sekali bagi mereka untuk menutupkan mata, sekedar tidur istirahat. Kalau kita rata-rata di sini insya Allah diberikan nikmat tidur tuh. Kita mudah untuk bisa istirahat dalam tidur kita. Ada orang tuh yang malam tidak bisa tidur itu Pak. Bahkan minta diruqyah supaya bisa tidur. Kita mah nggak usah diruqyah, tidur terus. Ini ada Pak, orang-orang yang apa bahasanya sih? Orang yang tidak bisa tidur, insomnia ya.
Bahkan minta diobati supaya bisa tidur tuh, harus minum obat supaya tidur. Kita nggak perlu obat, tidur tuh bisa tuh, duduk sambil tidur bisa gitu tuh ya. Masya Allah, bahkan berdiri pun bisa tidur kok. Lagi sholat, tahu-tahu sudah ruku, oh dari tidur kita tuh ya. Tidur nih, nikmat itu Pak ya. Apalagi nikmat makan. Ada orang yang kalau makan itu gak boleh banyak, minum gak boleh banyak, ditaker makan dan minumnya Pak. Kita mah gak pakai takeran, ya, kurang nambah malah tuh. Dari rumah sudah makan, ketemu sama temen, mau bakso, ayo, gitu. Padahal sudah makan, gak ada takeran tuh. Sudah bakso, ketemu temen lagi, yuk ngemi, ayo, terus begitu. Minum, gak pakai takeran. Ada orang Pak, makan itu gak boleh lebih dari sekian, minum gak boleh lebih dari sekian tuh. Coba, kita gak pakai seperti itu. Blong ya kan, was makan. Masya Allah. Ada juga yang tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa duduk, hidupnya hanya berbaring tuh Pak. Mau kemana-mana tuh harus didorong, pengen sekedar melihat matahari saja sulit. Untuk bisa dapat udara segar di luar ruangan sulit. Kita mah bisa kemana-mana, yakin tuh. Nikmat itu, bisa duduk tuh nikmat. Banyak orang yang duduk tuh sakit Pak. Untuk sekedar seperti ini tuh sakit ya. Kita mah bisa duduk, ditambah selonjor lagi duduknya tuh kan. Nikmat tuh duduk selonjor tuh ya. Jadi kalau seusia Bapak Ibu tuh, kalau duduk nekuk, dengkulnya teriak-teriak gitu ya. Sudah selonjor saja Pak, santai. Dan itu nikmat kalau selonjor tuh. Ada yang duduk selonjor saja nggak nikmat. Insya Allah ya. Maaf, buang air kecil, buang air besar, nikmat itu tuh. Ada yang sulit Pak. Ya, buang angin, nikmat. Ya. Kita kan kadang nggak merasa itu nikmat. Coba nggak kentut 3 hari 5 juta tuh, dibawa ke rumah sakit, diperiksa, ini ada apa nih, kenapa nggak bisa sampai kentut. Jangan dikira kentut itu bukan nikmat. Makanya kalau kentut gitu ya itu alhamdulillah begitu. Yang mendengar kentut dan mencium baunya juga alhamdulillah tuh. Kenapa? Masih normal telinga dan hidungnya. Coba kalau ada yang kentut keras, kemudian kita tidak bisa mendengar, tahu-tahu bau apa nih, gitu ya. Berarti ada masalah di telinganya. Itu nikmat, coba. Ya. Bau, denger, lihat. Masya Allah ya. Kita dipanggil oleh Allah cuma 5 kali, Pak. Gak datang coba. Kita suruh nahan untuk tidak makan, tidak minum cuma sebulan. Yang 11 bulan silakan bebas tuh. Mau makan, mau minum kan begitu tuh bahasanya. Hanya 1 bulan tuh. Suruh tidak makan, tidak minum. Itu pun ada batasannya. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Malamnya boleh makan. Banyak yang puasa itu cuma geser makan saja. Geser waktu makan ya. Harusnya kan puasa makin kurus, ini puasa makin gendut gitu. Berarti kan ya, coba dolim kita tuh kepada Allah, dapat fasilitasnya banyak, nikmatnya banyak, begitu diminta untuk seperti itu saja sulit ya. Zolim ya. Kemudian yang kedua, zolim kepada sesama manusia. Coba kalau untuk urusan-urusan penting, yang anggap kita penting, pengennya kita kan pertama tadi itu. Sudah banyak orang tuh yang ngantri, tiba-tiba karena kita kenal, SMS dulu, WA dulu,
ini saya datangnya terlambat ya, tolong nanti kalau saya sudah datang. Terus bagaimana tuh yang pakai prioritas itu? Itulah urusan lain gitu. Pokoknya kalau kita lagi antri, sudah Pak, antri saja, gak apa-apa, sambil ngantri sambil zikir, ya. Begitu sudah sampai antrian habis, ya sudah, rezekinya kita bukan di situ, ya kan? Ada, ya, ada ruginya nggak? Sambil ngantri, sambil zikir, sambil baca Quran yang kita hafal, begitu sampai di antrian kita habis, ya sudah, itu bukan rezeki kita. Jangan pernah zalim kepada sesama manusia, kita akan dituntut nanti. Kemudian yang terakhir, zalim pada diri kita sendiri. Mata kita perlu tidur, ya. Ini perlu makan, perlu minum, perlu istirahat, jangan diporsir. Ada waktunya kita untuk istirahat. Makanya jangan berlebihan dalam segala sesuatu, ya. Termasuk dalam ibadah saja tidak boleh berlebihan, apalagi dalam urusan-urusan yang mubah. Jangan zolimi diri kita. Kalau kita berbuat zalim pada diri kita, maka punya potensi untuk berbuat zalim kepada orang lain. Kalau sudah berbuat zalim kepada orang lain, maka kita juga punya potensi untuk berbuat zalim kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya zalim itu adalah amal yang menjadikan kita bangkrut di hadapan Allah. Jadi jangan pernah kita bangkrutkan diri kita dengan kezaliman. Cegah diri kita untuk berbuat zalim kepada siapapun. Allah tidak ridho kalau kita berbuat zalim, karena Allah tidak pernah menjadikan dirinya zalim dan mengharamkan zalim pada diri kita. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat zalim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila taufik wal hidayah lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.